Kita angkat pada malam ini yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini juga bagian dari bab amanah juga. Ada beberapa atau 1-2 hadis juga terkait dengan kisah-kisah real yang ingin saya lanjutkan, yaitu ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ja'a rajulun yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala mata taqumus sa'a ya Rasulullah. Ada seseorang datang menemui Nabi, kemudian orang ini bertanya kepada Nabi, kapan kiamat itu datang? Tidak main-main ini ya. Ini pertanyaan ya 1400 tahun yang lalu. Jadi rupanya memang apa ya, para sahabat sudah punya kepekaan akan akhir kehidupan dunia ini. Saat itu belum ada teknologi, saat itu belum ada HP sebagaimana yang kita punya saat ini. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, mata sa'ah atau mata taqumus sa'ah, kapan akan terjadi kiamat itu? Qala, Nabi mengatakan, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah ini sudah hilang, dha'at, hilang, dhuyyi'ah, dihilangkan. Kalau pakai isim lil majhul begini, sengaja amanah itu direkayasa untuk dihilangkan, fantadhiris sa'ah, maka sudah tunggu saja. Kiamat itu sebentar lagi akan datang. Faqala, nanya lagi orang ini, wa kaifa idha'atuha, bagaimana bentuk gambaran hilangnya amanah itu? Nah, di sini Nabi SAW memberikan gambaran yang paling utuh, yang paling banyak menyentuh urusan kemanusiaan ini, jamaah sekalian. Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rawahul Bukhari. Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya sudah, itu makna idha'atul amanah, hilangnya amanah. Tidak punya kemampuan memimpin, tapi direkayasa sedemikian rupa untuk bisa memimpin. Jangankan kiamat sebenarnya Pak, kiamat di dunia saja sudah kita rasakan itu. Antum orang ya sebagai suami tidak punya amanah Pak, kiamat terjadi itu dalam rumah tangganya, jamaah sekalian. Satu lembaga, satu yayasan, dan saya melihat hampir semua perseteruan yang ada di yayasan-yayasan yang ada, baik itu yayasan sosial, yayasan pendidikan, yayasan apa saja ya, yang mengatasnamakan agama, apalagi tidak mengatasnamakan agama, itu rusaknya Pak. Terjadinya kiamat di tengah-tengah yayasan itu karena yang memegang penentu kebijakan dalam perjalanan yayasan dan institusi itu bukan orang yang amanah. Terjadilah apa yang terjadi. Allahu Akbar. Sekaligus hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ini yang kita rasakan saat ini. Saya tidak tahu Pak ya, akhir-akhir ini banyak apa ya, banyak diikutkan untuk menyelesaikan problem-problem seperti itu. Kadang dipasang nama hanya untuk cari apa ya, kanal bagi yang bersangkutan, supaya kalau yang bersangkutan ini masih ada apa, ada amanahnya gitu. Padahal dia tidak bisa berbuat di situ. Ya,
bahkan nambahin konflik, Pak, nambahin masalah gitu. Tukaran yang ada di tengah-tengah lembaga-lembaga seperti itu. Baik itu lembaga pendidikan, lembaga sosial, termasuk juga lembaga dakwah. Ya mohon maaf Bapak, terutama yang tua-tua macam kita ini ya, jangan mau sampai kalau nanti diminta begitu sudah selesai terus ditaruh lagi jadi penasehat, Pak. Jangan mau. Kasih penasehat yang kira-kira bisa menasihati betulan. Ya. Kadang-kadang kita kan adat ketimuran kan tidak enak, Pak ya, tidak enak. Yang tua kita memundurkan gitu. Seharusnya yang tua, Pak, kalau ngelihat yang muda muncul, serahkan sama yang muda. Kita di belakang layar saja dan tidak harus muncul nama kita. Sekaligus saatnya kita melatih keikhlasan kita untuk melepas amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Kalau hanya dipasang, kemudian kita tidak bisa berbuat, tidak bisa beramal. Fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Umar kemarin kita dua kisah ya. Itu wajar, Pak, kalau kemudian dalam perang Qadisiyah saja itu harta ghanimah utuh tidak disentuh oleh para pejuang-pejuang mujahid yang paling berhak sebenarnya menerimanya, Pak, karena mereka yang turun di lapangan perang. Karena mereka tahu ini amanah, harus nyampe dulu ke Amirul Mukminin utuh ya, Mas sekalian. Utuh, Pak. Ya. Nah, saudara, pernah sekali waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asna'a khilafatihi yasiru lailan yatafaqqad ahwalur ra'iyyah. Ini kebiasaan Sayyidina Umar nih, Pak, memang belusukan. Tuh belusuk-belusuk tuh, Pak ya. Tapi malam hari dan tidak ada yang tahu. Tahunya nanti setelah mati, Pak. Kelihatan di punggung beliau, di pundak beliau itu ada bekas hitam karena terbiasa memikul gandum. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu. Allahu Akbar. Fa idza bihi yasma' fatatan taqulu li ummiha inda khalatat al-laban bil ma'. Mendengar seorang anak gadis yang dia berdialog dengan ibunya ketika ibunya menyuruh besok pagi kalau jual susu, nak, Duk, kalau perempuan Duk ya, Duk, besok kalau jual susu tambahin air susunya biar nanti untungnya agak banyak. Coba lihat, Pak, jual susu sekarang kan banyak orang jual susu kambing, Pak ya, campuran juga, Pak. Kalau susu kambing yang beneran ya, kelihatan, Pak, ngelihat saja kentangnya kelihatan, Pak. Sekarang cair-cair gimana ya? Ya sudah, karena kita juga butuh dan kita itu juga membelinya, Pak ya. Ya. Susu kambing cuma tidak disebut ada campuran airnya, tidak disebut jemaah sekalian. Madu apalagi, Pak? Madu sekarang macam-macam juga jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ya ummah, ataghasyil muslimin, langsung mengatakan anak gadis ini, ibu, mah, ummah ini kalau sekarang mah, Mama, jangan dong, masa kita ingin menipu kaum muslimin gitu. Saya kok gak bisa gitu. Wa tahditsina bil fil yamin, kita kan sudah bersumpah pada Amirul Mukminin tidak boleh berbuat curang. Wa takdzibina 'alal mu'minin, saat yang bersamaan kita berdusta kepada Amirul Mukminin. Disebut, Pak, penguasanya, Pak, rajanya ini, Amirul Mukminin ini. Alam yanhaqi Amirul Mukminin an hadza, kan sudah melarang Sayyidina Umar pada kita. Amirul Mukminin melarang betul, tidak boleh kita berbuat curang seperti ini. Faqalat lahul berkata ibunya, Pak, wa hal yarani Amirul Mukminin, padahal Sayyidina Umar, Pak, di luar sedang belusukan terus terjadi nguping aja. Fudul juga ya, tapi fudul kebaikan. Dialog itu didengar Sayyidina Umar. Berkata siapa? Ibunya ini, kan Amirul Mukminin tidak melihat kita. Oh, udahlah campur aja, ikuti mama saja. Besok untungnya banyak. Faqalatil fatah. Protes lagi anak gadisnya ini, Pak. Memang gadis yang salihah ya, Masya Allah. In kana Amirul Mukminin la yarana
fa inna Allah rabbal alamin yarana. Kalau Amirul Mukminin tidak melihat apa yang kita perbuat malam ini, tapi Allah Rabbul Alamin melihat kita loh. Di riwayat yang lain Pak dikatakan Rabbu Amirul Mukminin, Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita gitu. Allahu Akbar. Saudara, asra Umar bin Khattab radhiyallahu an ila makani saut. Kemudian Sayyidina Umar, dalam riwayat Pak, kata Sayyidina Umar gemetar jemaah sekalian. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar tak kuat, semaput jemaah sekalian. Begitu bangun terus cepat dia berlari dan menanyakan, dikasih tanda rumah itu jemaah sekalian oleh Sayyidina Umar. Tapi tandanya Pak bukan tanda ingin dipetrus ya, bukan tandanya ingin mau dieksekusi jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dan mengatakan, siapa ini anak gadis penjual susu ini gitu. Saat itu juga Pak, besoknya dikumpulkan anaknya Sayyidina Umar yang laki-laki jemaah sekalian. Abdullah bin Umar, si Asim, si ini semua dikumpulkan yang laki-laki itu. Qala man minkum yatazawwaj binti bai'atil laban. Harus ada di antara kalian satu yang harus menikahi putri penjual ibu susu itu. Anak presiden Pak suruh nikah sama ibu penjual susu punya anak gadis yang salihah seperti itu jemaah kan. Makanya ya, kalau cari jodoh yang begitu-begitu Pak. Apalagi itu hafizah Pak. Waduh, ayu juga. Cuma yang jual anak tukang rujak jemaah sekalian. Ya kenapa tidak? Apalagi ini ayu, hafal Quran 30 juz, anaknya orang konglomerat. Jangan kita pun juga mikir Pak ya. Subhanallah. Coba lihat jemaah sekalian. Fasamital jami. Maklum anak muda Pak, semuanya anaknya pada diam semuanya Pak sekalian. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, "Law lam yatazawwajha adukum la tazawwajtuha ana." Kalau di antara kalian tidak mau menikahi fulana ini, aku yang akan menikahinya. Nah, ini laki-laki Pak. Ini Sayyidina Umar ya. Summa tazawwajaha Asim ibn Umar. Kemudian Asim Pak yang tampil kemudian mau atas tawaran abahnya Sayyidina Umar untuk menikahi gadis ini jemaah sekalian. Coba lihat ya akhi, Sayyidina Umar pemimpin yang amanah mendapatkan gadis yang mantu yang amanah ya. Dan saya yakin Pak ini didikan orang tua abahnya yang baik Pak ya. Nah saudara sekalian, wa asha ma'aha 'aishatan radhiyah, hidup sampai dikatakan dalam sejarah itu kehidupannya Pak tentram, adem, tenang. Wa anjaba biha fatatun ismuha Lailah. Lahir dari anak gadis dari pernikahan ini Pak seorang gadis namanya Lailah. Lailah ini Pak yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Wa anjabat minhu khabisul khulafa'ur rasyidin Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya berkesimpulan ya akhi, memang peran ibu ini luar biasa ya, apalagi juga ditambah peran ayah dari keturunan yang baik juga Pak, nyambung as-salihina lis-salihat ya, wal qanitina lil qanitat, at-tayyibin dari tayyibat ya, laki-laki yang baik ketemu dengan perempuan yang baik, selesai jamaah sekalian. Allahu Akbar. Maka muncul Pak generasi atas izin Allah, muncul pemimpin Umar bin Abdul Aziz ini jamaah sekalian sampai dikenal dalam sejarah, dicatat Pak sebagai khalifah kelima. Memimpin cuma 2 tahun, selama 2 tahun Pak itu seluruh penghuni rakyatnya pada waktu itu tidak ada satupun yang siap menerima zakat karena semuanya sukses secara ekonomi jamaah sekalian. Ini jangan kemana-mana Pak ya, nanti ini sensitif saya bicara begini Pak. Nah saudara, saya berharap juga antum juga harus hati-hati ketika terutama yang bujang-bujang yang lulus-lulus kemarin ya, yang sudah diwisudakan mau nikah mau apa ya, jadilah yang jangan berpikir oh ini anak saya paham, tapi ini saya kemana-mana bicaranya nih Pak ya. Yang lobby saya saja banyak loh Pak. Ustaz,
kalau bisa. Kadang lewat langsung Pak, ada datang lewat orang kedua, aduh banyak mau minta anak stitki yang lulus-lulus ini jamaah sekalian gitu. Saya bilang temui ketua takmirnya atau ketua stitkinya gitu. Saya tidak nyambung begitu-begituan. Saya bilang, ya hati-hati, hati-hati, adik-adik. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran saya pikir cukup jelas ya. Itu di akhir surat apa itu? Talak ya, atau surat apa itu? Tahrim. Tahrim ya, Tahrim ya. Nah, tentang Imra'atu Nuh dan Imra'atu Lut serta Imra'atu siapa? Fir'aun ya. Itu perempuan yang baik ya, akhi. Ketemu dengan laki-laki yang biasa-biasa saja, tapi kemudian dia akur Pak, itu dijaga Pak keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi laki-laki yang baik, mohon maaf, ketemu dengan perempuan tidak baik sebaik apapun pula, apalagi saleh secara pribadi Pak, tidak bisa mewarnai kepada istrinya, mohon maaf, turunnya pun juga semua bermasalah. Ya contoh lah kalau dalam bahasa Al-Quran itu kisah Nabiullah Ibrahim ya, yang antum setiap tahun apa menapak tilasi dengan kejadian apa Idul Adha itu, penyembelihan korban itu. Bertahun-tahun pengen punya anak, ketemu dengan seorang wanita yang namanya siapa? Hajar. Ya, wa subhanallah, tinggal di sebuah daerah yang tidak berpenghuni, dikelilingi oleh gunung yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada penghuninya. Dalam kondisi hamil seperti itu, ada yang mengatakan baru melahirkan, tiba-tiba Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Tidak protes Pak dari si Ibu Hajar ini Pak. Dia cuma ya namanya seorang ibu pasti ada kegelisahannya. Tapi tetap dia yakin ini maunya dia pribadi atau maunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan yang muncul pada waktu itu, ada suara ngaji ya? Di atas ada yang ngaji ya? Suaranya agak dikecilin yang ngaji ya? Pada waktu itu jamaah sekalian, itu Hajar Pak antara gimana ya? Sampai akhirnya dia bertanya, si Ibrahim Pak mundur jalan. Itu antara ketika mau pamit susah mengeluarkan kata-kata untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Keluar kata-kata yang sangat indah ini, bentuk Pak kesalihahan seorang ibu. Apa kata dia? Allah. Kalau bahasa ringkas itu Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Allah yang memerintahkan kau berangkat seperti ini wahai Ibrahim. Aku di sini seorang wanita sendirian dengan seorang anak baru lahir, ada yang mengatakan masih dalam hamil. Seperti itu, terus dia akan ditinggal Pak, untuk hijrah ke Palestina. Nabiullah Ibrahim ini Pak berdakwah di situ. Dzahibun ila rabbi sayahdin, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya jelas Pak, ini perintah Allah Pak. Ketika ada kata-kata Allah disebut oleh siapa ini? Oleh istrinya ini Pak. Naam kata Ibrahim. Langsung Pak menjawab istrinya, idzhab ya Ibrahim. Idzan la yudayyi'ani Allahu abada. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan aku di sini. Luar biasa ini Pak. Kira-kira kalau terjadi sekarang, pada waktu itu ya, belum ada telkom Pak, belum ada telepon Pak, belum ada alat komunikasi, belum ada pos juga Pak. Daerah yang tandus, tidak berpenghuni, dikelilingi oleh gunung. Kalau saya lihat Mekah Pak, itu Ka'bah itu Pak, dikelilingi gunungnya Mas sekalian. Saya masih sempat Pak merasakan itu. Tahun 8 bulan saya masih merasakannya Mas sekalian. Bagaimana gunung mengelilingi Ka'bah itu. Sekarang sudah rata semua Pak. Jabal Umar semua sudah nggak ada lagi jamaah sekalian. Rata, dibuat rata semua sekarang ini. Tidak ada penghuni, kemudian ditinggal oleh suaminya. Tapi karena dia yakin ini perintah Allah. Allahu Akbar. Sampai kemudian Pak munculnya Zam-Zam ya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan di situ, orang semua pada berdatangan, dan Ibrahim tidak ada berita, tidak jelas berapa lama Pak. Sampai Allah mengatakan walamma balagha ma'hu sa'ya, ketika sampai ya umur putranya Ismail itu
asa ya sudah bisa berjalan ya mas, kira-kira bisa berkomunikasi. Mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, saya kurang tahu ya mas sekalian. Artinya bertahun-tahun ditinggal pak. Tidak ada uang belanja, tidak ngirim uang susu, tidak wala apa, tidak ada semuanya ya mas sekalian. Apakah dia protes ya? Suamiku sedang membawa misi Rabbani, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya lihat Pak, kisah itu begitu kuatnya sang ibu menceritakan tentang sosok abahnya Ibrahim ini jemaah sekalian. Ya Allah. Radhiyallahu anha. Itu sampai kata Ismail membayangkan seakan-akan wajah abahku yang tergambar betul Pak. Makanya begitu datang Ibrahim jemaah sekalian, itu persis apa yang digambarkan oleh ibunya Pak, dengan apa yang sudah dia bayangkan bertahun-tahun itu persis. Begitu kuatnya jemaah sekalian. Antum bisa bayangkan ya, begitu kalau saya Pak, saya tidak usah sampai 2 tahun 2 tahun ya, ditinggal saja 10 hari Pak, saya keluar negeri atau kemana, itu pulang sudah ngatur Pak, siap-siap Pak, nanti kita naik ke atas, sehari 2 hari kita rehat, ya kan begitu Pak, kita jalan-jalan, kita makan bersama itu. Begitu malam tidur pada kecapean, mimpi Pak. Jadi datang mimpi, terus mimpinya apa jemaah sekalian? Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Anakku, aku tadi malam bermimpi diperintah oleh Allah untuk nyembelih kamu. Ya apa Pak? Bertahun-tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah ngasih uang belanja. Dia membawa misi Rabbani, ibunya hanya yakin saja dan dia yakinkan pada anak, abahmu itu luar biasa, tidak diprovokasi Pak. Sampai begitu siap, besoknya cerita, loh, jadi abah datang untuk nyembelih aku, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban anaknya Pak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Perintah ini perintah Allah, kemuliaan bagi saya